Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, ada baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silahkan memimpin doa. Nah, kali ini ibu akan mengabsen anak-anak ibu semuanya. Kalian lihat apakah temannya ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Bagus. Nah, agar pembelajaran kita kali ini lebih semangat lagi, ayo kita sama-sama melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Bagus. Setelah tepuk semangat ini, ibu harap anak-anak ibu lebih semangat lagi dalam pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana upaya-upaya yang dapat kita lakukan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan mengarang cerita petualangan tentang lingkungan. Kemudian, kita akan mempelajari bagaimana ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, serta apa dampak hewan yang tidak terawat bagi manusia. Kemudian, bagaimana sikap dan perilaku kita dalam mencintai lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, silakan buka halaman 95. Di situ ada teks yang berjudul Perjalanan ke Desa. Silakan anak-anak ibu baca. Nah, setelah anak-anak ibu membaca teks tersebut, kira-kira apa isi teks tersebut? Betul, isi teks tersebut adalah upaya Pak Dayu dalam menjaga kelestarian tumbuhan dan hewan. Kemudian dari teks tersebut kita dapat mengetahui kira-kira apa dampak hewan dan tumbuhan yang terawat terhadap manusia. Nah, untuk itu, ibu meminta anak-anak ibu untuk membuat cerita tentang lingkungan sesuai dengan pengalaman kalian masing-masing. Bagaimana cara dalam membuat cerita? Silahkan simak video yang akan ibu tampilkan berikut. Mari kita sama-sama melihat urutan cerita. Setiap cerita terdiri dari 3 babak, yaitu awal, tengah atau inti cerita, dan akhir cerita. Jadi, cerita itu dibuka dari awal. Kemudian kita bercerita tentang inti yang mau kita bahas. Dan diakhiri dengan kesimpulan. Lalu, apalagi yang perlu aku tahu untuk menulis cerita pendek? Saat membuat cerita pendek, kita butuh lokasi kejadian. Di mana? Di manakah cerita ini terjadi? Misalnya, di kota atau di sebuah desa. Lalu, setelah menentukan lokasi, suatu cerita butuh tokoh atau karakter. Siapa saja tokoh yang ingin ada dalam cerita pendek Cika? Nah, tokoh-tokoh ini akan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Jadi, aku mau tokohnya seorang anak perempuan. Nah, dia punya teman namanya Kuce. Terus, mereka berdua terbang keliling Indonesia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tujuannya supaya anak-anak Indonesia menjadi pintar. Ayo, sekarang kita sama-sama masukkan lokasi dan tokoh ini ke dalam urutan cerita. 2 tokoh ini di awal cerita memutuskan untuk mencerdaskan anak-anak Indonesia. Di bagian tengah, mereka lalu terbang keliling Indonesia sambil menyebarkan ilmu pengetahuan. Nah, pada bagian akhir, anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke senang karena sudah menjadi pintar berkat 2 tokoh dalam cerita pendek Cika. Jadi, pertama, tentukan lokasi cerita. Lalu, pilih tokoh-tokoh dalam cerita pendek. Nah, urutan ceritanya awal, tengah atau inti, dan akhir. Nah, setelah anak-anak ibu melihat video yang telah ibu tampilkan, ibu harap anak-anak ibu dapat membuat atau mengarang cerita dengan baik. Dari tugas mengarang cerita yang telah kalian kumpulkan, banyak anak-anak ibu yang belum atau kurang dalam membuat cerita. Ada yang mungkin belum paham ya, tidak apa-apa.
Semoga kedepannya anak-anak ibu dapat lebih bagus lagi dalam mengarang cerita. Nah, selanjutnya silahkan buka bukunya pada halaman 97. Di situ kalian diminta untuk menceklis ada gambar yang menunjukkan hewan dan tumbuhan yang terawat. Nah, pada gambar tersebut, kira-kira bagaimana sih ciri-ciri dari hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Betul, ada daunnya yang layu, ada dianya yang hewannya kotor. Nah, agar anak-anak ibu lebih paham lagi bagaimana sih ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, silahkan simak video berikut. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini kita dapat melihat bagaimana tumbuhan terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan terawat. Daun-daunnya segar, tumbuh tegak dan subur. Daun-daunnya rimbun dan berwarna hijau cerah. Daun berwarna kehijauan segar dan tidak kusam. Tumbuhan terawat dan sehat dapat berbunga ataupun berbuah. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan tidak terawat, terlihat layu dan tidak segar, mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman mudah mati karena terkena penyakit. Kemudian tanahnya kering dan gembur. Nah, sekarang kita juga akan membahas tentang ciri-ciri hewan yang terawat. Yang pertama adalah hewan yang terawat tubuhnya akan tegap dan bergerak lincah. 2. Bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang, tidak mudah rontok. Matanya akan terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Nah, ciri-ciri hewan tidak terawat. Yang pertama, hewan yang tidak terawat tubuhnya akan cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. 2. Bulunya atau rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. 3. Matanya berair atau bernanah, sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Cara merawat tanaman. Memilih media tanam yang tepat. Memilih tempat untuk menanam. Memilih tanaman yang tepat. Memberi sinar matahari yang cukup. Menyiram tanaman dengan teknik yang tepat. Mengatur suhu dan kelembapan. Memastikan tanaman bebas dari hama. Memotong bagian yang kering atau mati. Menggunakan pupuk alami. Memberikan nutrisi yang cukup. Rutin mengganti pot. Memangkas rumput liar. Itu adalah cara-cara yang dapat kita lakukan untuk merawat tanaman. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara merawat hewan. Menyediakan kandang yang nyaman. Memberikan makanan dan minuman sehat. Rajin membersihkan kotoran hewan. Melakukan vaksinasi, menyediakan tempat di luar kandang, berkomunikasi secara intensif. Dari video tadi, kita telah mengetahui ciri-ciri dari hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah, kira-kira apa sih dampak hewan dan tumbuhan yang tidak terawat terhadap manusia? Ayo, silahkan kerjakan di bukunya. Nah, kemudian silakan buka bukunya pada halaman 98. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kalian bisa mengajak teman, keluarga dalam menjaga kelestarian lingkungan kita. Nah, kira-kira apa saja sih cara kita dalam menjaga kelestarian lingkungan? Ayo, untuk anak-anak ibu, silahkan keluar kelas dan perhatikan tanaman lingkungan kita yang ada di sekolah. Setelah itu, anak-anak ibu silahkan menjawab pertanyaan yang telah ada di buku kalian masing-masing. Oke? Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kali ini telah selesai. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kira-kira ada yang dapat menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari kali ini? Betul, pada kali ini anak-anak ibu dapat mengetahui cara-cara dalam mengarang sebuah cerita. Kemudian anak-anak ibu dapat mengetahui ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, serta ya betul sekali dampaknya terhadap kehidupan kita. Kemudian
Betul sekali, kita dapat mempelajari bagaimana seharusnya sikap atau perilaku kita dalam mencintai atau menjaga kelestarian lingkungan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Betul sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, ada baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.